Selamat datang di PT Paidi Indo Porang. Belajar budidaya tanaman porang sekaligus berwisata. Dapatkan fasilitas terbaik dari kami, berupa kelas belajar budidaya tanaman porang dan kunjungan ke beberapa destinasi wisata alam. Sekarang saatnya untuk berinvestasi, edukasi, dan rekreasi bersama keluarga dan PT Paidi Indo Porang Indonesia. Bapaknya ini dari mana ya? Dari Jogja. Yang udah ikut paket ya? Hari ini paket ya? Ini satu rombongan apa bukan? Ya, kalau bapak ini dari mana? Oke. Bapaknya? Oh, ini satu tim ya? Berapa orang? 2 orang. Kalau bapaknya? Dari mana? Oh, dari Kalimantan. Satu tim ya, Mbak ya? Oke. Sama. Bapaknya ini dari mana ya? Dari Madiun. Oh, dari Madiun. Oh, ya. Kalau bapaknya dari Bekasi ya? Oke. Kenal dulu Pak, dari mana Pak? Saya Sutarman dari Ngawi, Pak. Dengan Pak. Ngawi, iya Paknya? Ya Allah dari Jakarta. Jakarta? Saya belajar di Sukabumi. Sukabumi, iya. Dari Lampung. Lampung. Pak Tujuan Bekasi. beda-beda ya Bekasi. Saya Tangerang, Pak. Tangerang. Nah, Surabaya Pak. Surabaya. Surabaya, Pak. Kita tahu porang adalah komoditas andalan yang luar biasa dari segi nilai ekonomisnya sendiri, sangat membantu para petani-petani di luar sana, baik itu petani yang sudah senior maupun junior, yang mereka mulai menekuni tentang bisnis porang ini, ya, baik itu pemula maupun yang sudah lama berkecimpung di dalam dunia porang ini. Sangat-sangat membantu perekonomian, sehingga diharapkan dengan adanya porang ini masyarakat seluruh Nusantara, ya, petani-petani bisa terbantu perekonomiannya. Dan kita tahu kawan juga, untuk porang sendiri kebutuhannya unlimited, ya, tak terbatas, kuotanya sangat banyak sekali, ya, kebutuhannya sangat-sangat banyak sekali. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita bahas di sini, ya. Untuk masalah harga, ya, memang dari dulu itu fluktuatif kawan, ya. Harga itu berdasarkan dengan satu adalah bulan, ya, yang kedua adalah berdasarkan kadar air tersebut, ya. Karena di beberapa tempat memang beberapa daerah itu beda, ya. Artinya beda daerah itu beda kadar air, ya. Ya, tetapi beda untuk musim-musim kemarau, ya, di bulan-bulan kering. Itu harga sedikit beda dengan bulan-bulan masih bulan hujan, ya, Februari, Maret, April, Mei, ya. Dan untuk, ya, suplai baik itu pabrik maupun pengiris, ya, itu memang ada per hari itu sudah target, ya. Kalau misalkan sebuah pabrik itu kapasitas 100 ton atau 200 ton, ya, baik itu pabrik maupun pengiris, ya, mereka tidak bisa melebihi itu, ya, karena sudah diatur per hari, ya. Jadi kalau untuk pengen harganya itu lebih bagus, ya, mungkin Anda bisa memilih untuk manennya di bulan-bulan tertentu atau bulan-bulan kering, ya. Jadi kalau misalkan, ya, bulan-bulan masih musim hujan atau kadar airnya masih tinggi, kalau Anda panen, ya, itu dampaknya di harga, ya. Harga belum sebagus di musim-musim kemarau, ya. Disebabkan oleh itu tadi, ya, beberapa faktor tadi. Dan dari sisi lain kawan, ya, kalau barang itu masih bulan-bulan masih hujan atau kadar air tinggi, kalau kita menumpuk dalam jumlah tertentu, ya, itu akan menyebabkan resiko, ya, pembusukan, ya. Jadi harus segera diproses, ya, mainnya cepat untuk pemrosesan tadi. Beda untuk bulan-bulan kering, kalau kita menimbun agak lebih banyak sih, itu busuknya itu tidak akan beresiko terlalu tinggi, ya, karena sudah di dalam porang itu tadi
artinya kadar air sudah berkurang, kemudian yang di dalam porang tadi tinggal patrinya ya, atau tepungnya itu banyak di dalam porang tadi. Jadi kalau untuk pembusukan itu kalau di bulan-bulan kering hampir ya jarang ya, tetapi kalau di bulan-bulan awal memang kadar air masih tinggi, yaitu cepat busuk ya, jadi pengaruh di harga tadi. Jadi pinter-pinternya kita kawan, ketika kita memanen tadi, kita bisa memilih ya, bisa memilih kapan waktu kita untuk panen ya, dan kapan waktu kita untuk tanam ya. Jadi dua aspek itu ya yang paling penting di dalam budidaya porang atau petani porang ya. Anda bisa memilih kapan panen Anda ya, itu tergantung Anda sih. Jadi kalau biasanya kan kalau bulan-bulan masih Februari, Maret, April ya, itu ada juga yang manen. Kebanyakan memang biasanya yang ngambil dari liar, dan itu kalau dari petani sendiri budidaya juga mereka lihat batangnya porang itu dorman, daunnya kering, langsung dibongkar ya. Tetapi memang seperti itu ya, kebiasaan dari petani ya. Kalau seandainya mereka tahu tentang kapan waktu untuk memanen itu di bulan-bulan kering adalah harga yang terbaik, nah itu sudah beda lagi ya. Jadi kita harus paham kapan waktu kita memanen dan kapan waktu kita untuk tanam ya. Kalau kita mengaca kawan dari harga di bulan-bulan bukan di bulan, di tahun-tahun lalu ya, zaman kakek nenek dulu harga masih Rp100, Rp150, Rp300, hingga tahun 2007 saya sudah mulai mengenal porang itu di harga Rp1.350, sudah harga tertinggi waktu itu ya, udah masuk di pengepul, sudah 1.350, 1.400 waktu itu ya. Dan di situ sudah kelihatan banget potensi untuk prospek kedepannya porang ya, karena semakin tahun porang itu semakin mahal ya. Di tahun berikutnya ada 1.700, kemudian 2.000, kemudian 3.000, 3.500, naik terus setiap tahun. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih bisa bertahan harga yang lumayan bagus ya. Kalau bisa dikatakan porang itu di atas harga 5.000 saja sudah luar biasa bagus ya, karena yang penting adalah kita jumlah untuk menanam tadi ya, itu yang paling penting di situ kawan ya. Kalau kita menanam jumlahnya sedikit ya, pengennya hasil besar ya, atau umbinya menjadi besar ya, itu terlalu menghambat ya. Tetapi kalau kita kalikan dalam jumlah besar ya, walaupun harganya itu sedikit kurang, tetapi kalau dalam partai besar, dalam jumlah besar ya, kita akan bisa menghasilkan yang sangat luar biasa ya hasilnya tadi. Maka kita step by step kawan, kita mulai walaupun menanam sedikit tapi punya target untuk tahun kedepannya. Targetnya harus tahun ini lebih banyak dari tahun kemarin ya, dan tahun besoknya itu harus lebih banyak daripada tahun ini, karena di situ kita menumpukan harapan kawan ya, semoga kedepannya kita lebih maju lagi ya. Jadi kalau lahannya nanti kurang, bisa diaturlah, mungkin disewa atau mungkin bagi hasil sama pemilik lahan, dan itu saya rasa bisa dikondisikan ya untuk daerah masing-masing. Yang penting adalah kita mulai tahun ini ya. Soal harga nanti kita bisa memilih kapan waktu kita panen ya. Kalau pengen panen cepat ya di bulan Februari, Maret, April ya bisa dipanen, tetapi harganya kan masih relatif masih murah. Karena apa? Kadar air masih tinggi di situ ya. Kalau kita panen di bulan-bulan kemarau atau bulan-bulan kering itu sedikit beda dengan harga di bulan-bulan masih kadar air masih tinggi tadi ya. Jadi dua aspek tadi, yang paling penting adalah kita tahu, kita paham kapan untuk menanam dan kapan kita untuk memanen ya. Ingat yang buat harga
ku rasa syukurku di hati, masih ada kesempatan untuk berbenah diri. Esok apa yang terjadi masih misteri. Ku harap bisa melihat indahnya mentari pagi. Hamba yang hina, berumur dosa, hanya memohon belas kasih-Mu dalam doa. Semoga di esok hari hidupku berarti, meskipun banyak rintangan hidup yang ku jalani. Jalan yang aku tempuh banyak jujuran beluh, namun semua itu tak membuat jiwaku rapuh. Inaan dan cecaan, aku anggap cobaan, namun diriku tetap terus melangkah berjalan. La in sakartum la'azidanakum wala in kafartum inna adabi lasadid. Yang hina, berumur dosa, hanya memohon belas kasih-Mu dalam doa. Semoga di esok hari hidupku berarti, meskipun banyak rintangan hidup yang ku jalani. Jalan yang aku tempuh banyak jujuran beluh, namun semua itu tak membuat jiwaku rapuh. Inaan dan cecaan, aku anggap cobaan, namun diriku tetap terus melangkah berjalan. La in sakartum la'azidanakum wala in kafartum inna adabi lasadid. La in sakartum